A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Buat langkah pertama yang paling utama di dalam kehidupan kita ini, di dalam mayoritas kita ini, tiada yang pantas kita lakukan selain mengucapkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menghirup, merasakan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangankan untuk bernafas, untuk hidup pun, mengedip mata pun, yang mudah, yang mayoritas kita lakukan, mungkin kita tidak akan sanggup melakukannya. Maka daripada itu, Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada beliau. Selanjutnya, salawat beriringan salam, tidak lupa-lupanya kita bersalawat kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah masih melimpahkan karunia, dan semoga tercurahkan salawat kita kepada junjungan kita, junjungan umat Islam sedunia. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, sebagai khutbah atau judul dari khutbah kita pada siang yang berbahagia ini, yaitunya 3 perumpamaan sifat manusia yang diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3 binatang yang diabadikan oleh Allah dan bahkan menjadi nama surat di dalam Al-Quran, yang mana 3 binatang ini mempunyai karakter, mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Maka dari itu, dari sinilah Allah mengibaratkannya perilaku manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama yaitu An-Namal. Itu surat An-Namal yang artinya semut. Kenapa Allah mengibaratkan sifat manusia di dalam Al-Quran seperti semut? Karena perilaku semut atau karakter semut ialah ia selalu mengumpulkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maksudnya ialah ia selalu menumpuk baik itu harta ataupun makanan ataupun sebagainya. Apapun yang didapatinya yang merasa tidak puas baginya, maka ia selalu mengumpulkannya. Contohnya ialah begitu banyak makanan yang ia kumpulkan,
bahkan berbukit-bukit, dan diibaratkan seandainya umurnya selamanya yaitu 1 tahun, sedangkan makanan yang telah ia kumpulkan diperkirakan cukup untuk sampai ketiga keturunannya, ataupun berusia atau bertahan selama 3 tahun. Maka kesimpulannya ialah apa yang dikumpulkan oleh semut selalu berboros, tidak hikmah, tidak hemat, sehingga apa yang tidak patut dikumpulkan ia tetap kumpulkan. Kenapa demikian Allah mengibaratkan sifat manusia seperti ini? Karena ini adalah contoh perilaku sifat yang tamak, yang sombong, yang selalu mengumpulkan harta, mengumpulkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Semuanya ia beli, semuanya ia kumpulkan, semuanya ia cari. Akan tetapi semua yang mereka cari itu belum tentu bermanfaat bagi dirinya. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan sifat manusia di dalam Al-Qur'an seperti halnya surat Al-Ankabut atau laba-laba. Kenapa demikian? Karena seekor laba-laba ia membangun sarang yang bentuknya bagus, yang bentuknya mempesona, yang bentuknya menawan, sehingga orang-orang, sehingga makhluk lain kerap untuk hinggap ke tempat mereka itu, guna untuk berlindung dari serangga-serangga yang lain. Akan tetapi itu, sebalik daripada itu, sarang laba-laba itu ialah sangat rapuh, sehingga serangga lain atau makhluk lain, binatang kecil yang hinggap di situ akan terperangkap. Ia tidak bisa lepas karena lem atau perangkap yang disediakan oleh laba-laba. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Seterusnya, laba-laba itu bukannya untuk menolong serangga yang lain itu, akan tetapi malahan menyergapnya, memakannya, menjadikannya sebagai mangsa bagi dirinya. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah, sebagai hikmah ialah kenapa Allah mengibaratkan sifat manusia seperti itu ialah kita sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin dari keluarga kita, baik itu pemimpin dari diri kita sendiri, baik itu pemimpin di masyarakat kita ataupun negara kita, yang mana seandainya orang lain meminta pertolongan kepada kita, janganlah kita untuk menyergapnya, menjatuhkannya. Kita mengambil manfaat, kita mengambil keberuntungan di atas penderitaan orang lain. Maka janganlah seperti itu. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Ini banyak yang terjadi, baik itu tidak di tempat kita, di dalam diri kita saja banyak terjadi. Orang lain meminta bantuan kepada kita, telah bersusah payah, setelah kita bantu, malahan kita meminta imbalan yang lebih besar dari kemampuannya. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga yaitu surat An-Nahl. Surat An-Naml, yaitu yang artinya seekor lebah. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Seekor lebah inilah sifat atau karakter yang paling mulia, karakter yang paling baik akhlaknya. Kenapa demikian? Karena setiap yang dihasilkan oleh lebah tidak ada yang tidak baik. Setiap apa yang diambil oleh lebah tidak ada yang tidak baik. Lebah mencari madu, mencari manisan, mencari sari partibunnya. Yang ia cari ialah baik-baik. Contohnya seperti sari pati bunga yang kemudian diolah menjadi madu yang sebagai obat bagi manusia. Ia tidak pernah merugikan orang lain, bahkan menguntungkan orang lain. Apa yang tidak bermanfaat dari diri lebah,
sengatnya berguna untuk sebagai obat, madunya berguna sebagai kesehatan dan juga termasuk obat. Maka inilah karakter atau perilaku yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, inilah perumpamaan yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya orang muslim atau orang mukmin yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Apa yang mereka kerjakan itu semuanya baik dan tidak ada yang buruk. Maka dari itu patutlah kita mencontoh dari perilaku lebah ini dan dapat kita jadikan sebagai perumpamaan dan sebagai contoh dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warhamhu anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Innallaha ya'lamu ma tasna'un.